warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Masudah. Saya dari kelompok 5 akan membahas tentang materi SAP dari kelompok kami. Kelompok kami mengusung tema keamanan pangan. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pangan. Apa sih pangan itu? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati maupun hewani, baik produk dari perikanan, peternakan, perairan, dan air yang diolah maupun tidak, yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa keamanan pangan adalah kendali dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, fisik, dan lain-lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan masyarakat, serta tidak bertentangan dalam agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, mutu pangan. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. Terus, kenapa sih keamanan pangan perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat? Karena sekitar 2 juta korban jiwa meninggal di dunia setiap tahunnya karena keracunan pangan, dan mirisnya 1,5 juta dari 2 juta korban jiwa adalah anak-anak. Sekarang untuk di Indonesia di tahun 2016 terjadi sekitar 5.000 orang keracunan pangan, dan 3.000 diantaranya itu sakit dan 7 meninggal dunia. Itu sebabnya keamanan pangan perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih aware terhadap keamanan pangan, minimal diri sendiri dan keluarganya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Indonesia. Terus kita lanjut kepada manfaat menjaga keamanan pangan. Apa sih manfaat menjaga keamanan pangan itu? Menjaga keamanan pangan sangat penting. Yang pertama adalah terhindar dari risiko sakit. Karena panganan aman, jadi tidak akan terkena kontaminasi dari bakteri, virus, maupun bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak tubuh. Yang kedua, tidak mengalami keracunan. Kenapa sih orang mengalami keracunan? Keracunan adalah kondisi di mana tubuh mengalami kekacauan homeostasis tubuh akibat masuknya benda asing dari luar tubuh. Yang ketiga, mendapatkan gizi baik. Dengan menjaga keamanan pangan, otomatis keamanan pangan akan dijaga, kebersihan dijaga, dan gizi juga akan meningkat. Yang keempat, menjaga pola hidup sehat. Dengan keamanan pangan yang meningkat, maka kesehatan masyarakat juga akan meningkat. Dengan adanya peningkatan keamanan pangan Indonesia, maka akan terjadi peningkatan kinerja tubuh, peningkatan kinerja akademi atau intelektual. Yang ketiga, peningkatan kinerja inovasi dan kreativitas. Dan yang ketiga itu akan berdampak pada peningkatan daya saing bangsa Indonesia sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Oke, sekarang kita berlanjut ke bahaya penyebab penyakit karena pangan. Ada 3 bahaya, yaitu cemaran kimia, cemaran fisik, dan cemaran biologis. Jika pangan tidak ada ketiga cemaran itu, maka keamanan pangan dapat dilakukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bahaya biologis. Bahaya biologis berupa
bakteri, kapang, hamir, virus, fungi, parasit, dan ganggang. Pertumbuhan mikroba ini bisa menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak dimakan dan menyebabkan keracunan manusia bahkan kematian. Cara pencegahannya yaitu 1. Beli bahan mentah dan pangan yang ada di tempat bersih. 2. Beli dari penjual yang sehat dan bersih. 3. Pilih makanan yang telah dimasak. Dengan memilih makanan yang telah dimasak, maka kita akan dapat memastikan bahwa bakteri di dalamnya telah mati. Yang keempat, beli panganan yang dipajang, disimpan, dan disajikan dengan baik dan bersih. Kita tidak akan mau kalau pangan kita itu dipajang terus ada lalatnya, itu pasti akan memberikan pangan kita bakteri dan cemaran biologis yang akan menyebabkan keracunan. Yang kelima, konsumsi makanan secara benar. Keenam, kemasan tidak rusak. Dengan kemasan tidak rusak, maka itu akan menjamin bahwa kemasan tidak akan terkontaminasi oleh bahan yang ada di luar kemasan. Yang ketujuh, tidak basi. Tidak basi meliputi tekstur lunak, bau tidak menyimpang seperti bau asam atau busuk yang menyengat. Terus yang ke-8, jangan sayang membuang makanan secara menyimpang. Yang kedua adalah bahaya cemaran kimia. Bahaya cemaran kimia meliputi zat-zat yang beracun, baik hayati maupun dari lingkungan. Contohnya, racun alami itu dari jamur, singkong beracun, racun ikan buntal, dan racun alami pada jengkol. Selain itu, ada cemaran dari lingkungan, yaitu contohnya dari limbah industri, asap kendaraan bermotor, sisa pestisida pada buah dan sayur, deterjen, cat, peralatan masak, minum dan makanan, dan logam berat. Selain itu, cemaran kimia yaitu penggunaan bahan tambahan yang berlebihan seperti tambahan pemanis buatan, pewarna buatan, dan pengawet yang melebihi batas yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Indonesia maupun dunia. Yang kedua, penggunaan bahan yang berbahaya yang dilarang pada pangan seperti boraks, formalin, rodamin B, dan methylene yellow, serta bahan lain-lain. Kemudian cara pencegahan. Cara pencegahan yang dapat kita lakukan adalah 1. Selalu memilih bahan panganan yang baik untuk dimasak dan dikonsumsi langsung. 2. Mencuci air bersih, tidak tercemar untuk menangani dan mengolah pangan. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan tambahan seperti pewarna, pengawet, dan lain-lain yang dilarang untuk pangan. Yang keempat, menggunakan bahan tambahan pangan yang dibutuhkan seperlunya, tidak secara berlebihan yang melebihi takaran batas normal. Selanjutnya, tidak menggunakan alat masak atau wadah yang dilapisi logam berat yang dapat mengkontaminasi panganan kita saat dilakukan pemasakan di kompor. Yang selanjutnya, tidak menggunakan peralatan atau pengemas yang bukan untuk pangan. Yang selanjutnya, tidak menggunakan pengemas bekas kertas koran untuk membungkus pangan, karena di dalam kertas koran itu ada tinta, dan tinta itu tidak baik dimasukkan dalam tubuh, soalnya itu akan bersifat karsinogenik dalam tubuh. Yang selanjutnya, jangan menggunakan wadah styrofoam, plastik kresek, non-food grade untuk mewadahi pangan siap santap yang panas, berlemak dan asam, karena akan berpeluang terjadi perpindahan komponen kimia dari wadah ke dalam makanan. Terus yang selanjutnya ada bahaya fisik.
Bahaya fisik itu apa? Bahaya fisik adalah benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan seperti rambut, kuku, kertas, staples, kerikil, gelas atau kaca, dan bahan-bahan lainnya. Benda-benda ini jika termakan akan menyebabkan luka di dalam GI tract kita, yang akan menyebabkan luka dan takutnya akan menyebabkan infeksi. Terus ada 5 kunci keamanan pangan, yaitu pertama, jagalah kebersihan. Kedua, pisahkan dengan makanan mentah dan makanan matang. Yang ketiga, masak dengan benar untuk mencegah kontaminasi bakteri di pangan kita. Yang keempat, jaga pangan dalam suhu aman. Yang kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Peningkatan keamanan pangan ada 4, yaitu higienitas makanan, higienitas sarana dan peralatan. Yang keempat, 3, higienitas perorangan atau penjamah makanan. Yang terakhir adalah cleaning sanitation atau kebersihan dan sanitasi lingkungan. Apa sih sanitasi itu? Sanitasi makanan adalah tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dari bahaya yang dapat mengganggu, merusak kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai saat di mana makanan tersebut siap dimakan oleh konsumen. Sanitasi itu bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari penyakit, mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli, dan mengurangi kerusakan makanan. Kita telah mengenal sanitasi makanan. Sekarang kita akan menuju kepada langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan sanitasi makanan. Yang pertama, penggunaan alat pengambil makanan. Sentuhan tangan merupakan penyebab yang paling umum terjadinya pencemaran makanan, karena di dalam tangan terdapat ribuan bahkan jutaan bakteri yang akan berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Kedua, penjagaan makanan dari kemungkinan pencemaran makanan atau bahan makanan harus disimpan di tempat yang tertutup dan terbungkus dengan baik sehingga tidak memungkinkan terkena debu. Yang ketiga, penyediaan lemari es. Banyaknya bahan makanan dan makanan jadi yang harus disimpan dalam lemari es agar tidak menjadi rusak dan busuk. Yang keempat, pemanasan makanan harus dimakan dalam keadaan panas atau segera. Jika makanan menjadi dingin, maka mikroorganisme yang akan mengkontaminasi makanan akan secara cepat dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik di dalam makanan tersebut jika tidak segera dimakan. Yang kelima, jangan menyimpan makanan tidak terlalu lama. Jarak waktu penyimpanan makanan yang baik adalah selama 3-4 jam. Sudah cukup bagi bakteri untuk berkembang. Oleh karena itu, jika kita menyiapkan makanan, jangan tidak dimakan dalam rentang waktu tersebut. Segera dimakan akan tidak menimbulkan pencemaran bakteri yang lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Itu dari materi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.